Ini total ada berapa ini peserta? Kalau kelompok 10, 10. Bapak. 10, 1, 2, 3, 4. Kita mulai ya. Untuk yang co-hostnya sudah ini, sudah ready untuk merekam ya. Sudah direkam ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Alhamdulillah bisa hadir di kelompok satu angkatan 2 ya. Angkatan 2, ada 10 peserta yang hadir pada hari ini. Eh, Sebelum kita masuk di materi ya untuk agenda 3 di sinkronus pertama ini, saya akan memperkenalkan dulu ya. Barangkali ini bagian dari apa ya, tidak kenal harus kenalan gitu ya. Tidak kenal harus kenalan. Sebentar, saya izin share screen sebentar. Oke ya, udah masuk semuanya. Ini kalau yang apa agenda-agenda satu dua memanggilnya apa? Bapak Ibu, teman-teman, apa adik-adik atau apa? Adik-adik, Mas. Adik-adik. Kalau saya kayaknya nggak ini ya. Soalnya ya buat teman-teman itu aja ya. Teman-teman aja lah. Jadi biar lebih apa namanya setara gitu ya. Karena ini kan sama-sama orang dewasa ya. Jadi saling belajar aja gitu ya terkait dengan materi yang akan kita kaji bersama gitu. Baik, teman-teman semuanya. Jadi hari ini ke agenda 3 ya. Eh, dan kami kalau di BDK Semarang itu tidak banyak widai suara gitu. Kegiatannya itu kayak mulai hari ini saya itu sampai Desember full ya, jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5 itu di depan laptop terus itu. Kayaknya sampai wajahnya kotak gitu. Guys, mungkin teman-teman juga sama ya, apa namanya, terbiasa dengan Zoom gitu kan. Malah lebih capek sepertinya ya dibandingkan dengan kalau kita berhadapan langsung dengan siswa ya, secara lingkungan fisik bisa langsung ketemu. Nah, perkenalkan dulu teman-teman, panggil aja Pak Falah gitu ya. Dulu saya guru di Mandua Kudus, guru fisika, cukup lama di sana, 14 tahun. Kemudian pindah ke BDK Semarang tahun 2018 ya. Ya karena rumahnya pindah di Semarang itu aja sih sebenarnya. Eh, apa yang kebetulan kok luang apa kosong BDK Semarang ya udah masuk ke BDK Semarang gitu. Kemudian kegiatan lain untuk sebagai founder ya sama CEO di Pakarpedia, kemudian komunitas-komunitas informal ya di komunitas ilmuwan cilik. Kalau background saya apa ya fisika banget ya, fisika banget, orang eksak banget itu. Jadi nanti jangan kaget ngomongnya apa namanya tidak banyak berkata-kata gitu ya, karena orang eksak biasanya gitu ya, nggak banyak berkata-kata. Dari S1 sampai S3 lebih banyak berkutat di bidang IPA ya teman-teman semuanya. Tuh, dan kalau saya lihat lebih banyak pengajar ya, kecuali tadi ada yang dari KUA ya, Pak Masud. Kemudian yang lain belum tahu ya, rata-rata. Ada yang dari dosen ya, kemudian dari guru ya, kebanyakan. Kemudian untuk penghargaan kegiatan ya apa ya, lebih banyak saat prestasi jadi guru sih. Dulu sebagai guru pres juga pernah, kemudian Science Education Award juga pernah di kegiatan-kegiatan di Torai Jepang ya saat itu. Kemudian kalau 2024 yang kemarin sih baru ikut apa short course untuk summer camp di Seiyuu University Coruscant itu khusus tentang AI dan drone saat itu. Itu. Kemudian organisasi bidang SDM ya, pengembangan profesi dan SDM, PPI itu Persatuan Pengajar IPA Indonesia wilayah Jawa Tengah, kemudian di LP Marik sebagai bidang data, IT dan aset di PW, kemudian Sekretaris Satu Dewan Pimpinan Asosiasi Widya Suara di Kementerian di pusat gitu. Mungkin itu perkenalan saya. Mudah-mudahan nanti bisa sering bertemu ya. Apa namanya? Kalau pas mampir ya, mampir ke eh, di madrasah Bapak Ibu itu ya bisa saling bisa ketemu kopdar itu ya, bisa kopdar. Baik,
Itu perkenalan dari saya. Nah, hari ini kita ke e-learning ya sampai jam sinkronus sampai jam setengah 10, 1,5 jam. Ini saya mulai dari perkenalan dulu ya. Nanti apa namanya nama lengkap, jabatan sama unit tugas ya. Nah, nanti sampaikan juga apa yang teman-teman harapkan dari pembelajaran Agenda 3 ini. Kemudian kira-kira targetnya apa gitu ya di baik itu proses maupun substansinya gitu. Silakan saya mulai dari siapa dulu nih? Dari Pak Almas ya atau saling gitu saling ini bergantian aja silakan. Mulai dari siapa? Pak Almas dulu ya. Bu Almas ya, Bu Almas silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Almas Intikiasati. Jabatannya sebagai dosen asisten ahli, calon dosen sih, Pak. Karena masih belum mulai ngajar. Untuk unit tugasnya di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Tapi karena untuk CPNS ini kalau di UIN Purwokerto itu kan distafkan dulu. Jadi saya Hmm. sekarang di perpustakaannya, Perpustakaan Oh, Pusat. oke oke. Ya, untuk Hmm. harapan dari pembelajaran 3 ya tentunya semoga saya bisa menguasai yang apa kedudukan CPNS itu, yang smart governance itu. Terus targetnya semoga saya bisa apa namanya berkolaborasi dan aktif lebih baik lagi gitu karena kebetulan di sini saya paling junior, Pak. Umurnya Oke. dari umur dan dari kayak apa namanya karirnya juga masih junior banget gitu Pak. Karena baru lulus Iya, baru lulus langsung di ini ya, UIN Saizu ya, Bu Almas ya. tahun lalu Oh, tahun lalu. tahun saya lulusnya 2023 Pak. Terus tahun lalu itu sempat ngajar di Yogyakarta tapi cuma sebentar. Baru Oke, sekarang ke sini. ya mantap mantap. Oke, kalau nanti diplotkan sebagai dosen di jurusan apa? Kiraan. Di jurusan perpustakaan Pak, Oh, Perpustakaan dan perpustakaan. Sains Informasi. Iya. Iya ya. Kalau kita Mas Hilman ya tadi itu yang dari pustakawan kalau di kami. Oh iya, Oke, baik terima kasih Bu terima Almas. kasih Pak. Yang kedua silakan siapa dulu? Izin Bapak, Silakan silakan Pak Afton. ya, perkenalkan nama lengkap saya Afton Zuhdi, jabatan penghulu ahli pertama, unit tugas ada di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Pak. Oke, Untuk harapan pembelajaran saya, yang pasti saya bisa memahami setiap materi atau pembelajaran yang diterangkan oleh Bapak Miftahul Falah. Kemudian target saya ingin ikut berperan serta dalam mewujudkan target Smart ASN. Terima oke. kasih. Baik Pak Afton ya. Luar biasa, apalagi sebagai tadi apa penghulu ya, Penghulu, Pak. penghulu ya. Ini bisa menjadi salah satu insight tersendiri ya tentang smart ASN, bagaimana mengintegrasikan dengan teknologi ataupun yang lain secara efektif dan efisien. Baik, kemarin saya baru dari Saleh ya, Rembang itu, pojok. Baik, silakan yang ketiga, silakan. Siapa? Mohon izin Bapak. Oke, silakan. Pak Ainul Baik, Yakin. terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan nama saya Ainul Yakin, jabatan penghulu ahli pertama, unit tugas di KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Oke, Oke Bapak. Kemudian dalam pembelajaran ini harapan dan target saya, harapannya adalah saya dapat lebih memahami lagi Bapak. Karena apa? Saya dulu P3K tahun 2023 yang sudah pernah diklat pula di BDK yang di Temugiring itu ya juga ada materi-materi ini namun intensitas pembelajarannya hanya 3 hari. Nah harapannya saya dalam kesempatan yang indah ini saya bisa lebih menggali potensi-potensi atau makna dari core values berakhlak ASN itu Bapak. Kemudian target saya di mana ketika kemarin saya sudah bisa menyesuaikan. Dulu itu saya penyuluh Bapak.
di KUA Semarang Tengah. Nah, itu secara tugas tidak beda jauh dengan penghulu, cuma lebih luas cakupannya dengan di penghulu, Bapak. Nah, di sini nanti di smart apa namanya AS ini sendiri itu kan lebih tuntutannya lebih adaptif terutama dengan perkembangan-perkembangan regulasi, perkembangan tentang apa namanya akuntabilitas pelaporan ASN dan yang lain-lainnya sendiri itu sehingga target saya mampu menerapkan eh, nilai-nilai pembelajaran ini dalam dunia kerja gitu aja Bapak. Oke, Terima ya, kasih. mantap. Jadi Pak Ainul yakin sudah ada pemahaman awal ya saat dan menjadi P3K di sana 3 hari ya. Iya Memang Bapak. sangat singkat ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di kegiatan yang cukup lama ini itu bisa lebih terinternalisasi lebih baik gitu. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih Lanjut, Bapak. silakan. Izin Bapak, Ya, silakan Bu Anggun. perkenalkan nama lengkap saya Anggun Fajariana, jabatan saya Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Jawa, unit tugas di MTS Negeri 1 Pemalang. Yang saya harapkan dari pembelajaran agenda 3 adalah saya dapat memahami dan lebih mengenal mengenai teknologi supaya saya bisa menjadi ASN yang lebih tambah adaptif nih Pak, seperti pembelajaran agenda 2. Lalu untuk target saya ingin lebih dekat dengan siswa saya melalui pembelajaran teknologi. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang, saya harus tahu apa ya, anak sekarang tuh sukanya apa sih, lebih gaul, lebih ingin menyatu dengan anak lah Pak. Kalau mental-mentalan kan nggak bisa anak sekarang. Iya. Itu Pak target saya. Oke. Baik, ya terima kasih Bu Anggun ya. Luar biasa ini harapannya. Baik, mantap. Terlanjut, silakan. Izin Bapak, Silakan Pak Holek. jadi perkenalkan, nama saya Abdul Holek, jabatan di sebagai guru ahli pertama guru mapel fikih Bapak di MAN 2 Surakarta. Untuk harapannya dari pembelajaran agenda ini, eh, harapannya semoga ke depannya dapat menerapkan nilai-nilai ASN di dunia eh, kehidupan sehari-hari. Terus dapat apa menjadi ASN yang smart gitu Pak. Terus target maupun untuk targetnya untuk yang dekat-dekat dulu Pak. Semoga kita semua, khususnya saya bisa lulus di Latsar ini dan hilang D-nya. Amin. Terus Amin. untuk selanjutnya targetnya yaitu menjadi ASN yang bisa berkontribusi di dunia pendidikan khususnya Bapak. Nah, terus Oke, baik. Terima kasih Pak Holek ya. Mantap, Guru fikih ya. Baik. Lanjut, silakan. Siapa yang belum? Saya Pak. Ya, silakan Bu Alfi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Alfi Sustriani. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTSN 9 Gunung Kidul. Harapan saya dari pembelajaran agenda 3 ini, semoga pembelajaran agenda 3 ini menyenangkan. Kemudian nanti saya bisa memahami materi-materi yang disajikan oleh Bapak Miftahul Falah dengan baik. Kemudian nanti saya bisa mengerjakan tugas individu maupun kelompok sesuai atau tepat waktu, itu Bapak. Kemudian untuk targetnya, tentu saja semoga saya nanti bisa menjadi ASN yang benar-benar bisa apa ya, ya Pak, menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Latsar CPNS ini. Alhamdulillah kemarin saya juga ketika menerima materi di agenda 1 2 itu seperti persepsi seperti ini Pak, karena kan kemarin juga baru masuk pertama dengan anak-anak itu ada eh, materi dari pengajar itu yang saya terapkan juga ketika Oke, mantap, mengajar. mantap. Itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Alfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Pak. Kita lanjutkan, silakan. Yang belum, teman-teman.
Ada yang belum? Saya, Pak. Oke, silakan Pak Niam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf Pak, saya di dua akun ini untuk backup ya. Kadang nanti menghilang saya. Nama lengkap saya Ahmad Niam Sidki. Saya sebagai guru SKI di Mandua Pati. Asli saya Jepara. Gitu, Pak. Untuk harapan dan target tentu saja yang pertama secara target saya berharap prosesnya ini memudahkan saya khususnya, lalu kemudian dan memudahkan teman-teman untuk mudah paham, mudah menjalani, mudah mengaplikasikan. Lalu kemudian secara substansi atau materi ini agenda 3 terkait smart ASN dan good governance atau literasi digital ya Pak. Yaitu nanti kami juga bisa, harapannya kami juga bisa mengimplementasikan, mengaktualisasikan dan menjadikan standar tinggi sebagai seorang ASN. Begitu. Terima kasih Pak Fala. Ya, baik. Terima kasih Pak Niam dari Mandua Pati ya. Baik, yang lain ada yang belum? Saya Pak. Oke, silakan Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Adi Laksono, jabatan penyuluh agama ahli pertama. Kemudian unit tugas saya di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Eh, Harapan saya melalui pembelajaran ini, ya harapan saya hanya mengenal saja, mengenal teknologi-teknologi apa yang bisa kami gunakan untuk pekerjaan kami ke depan. Targetnya hanya mengenal, memahami, karena sebelumnya saya belum pernah di dunia kepenyuluhan. Jadi sebelumnya saya mengajar jadi guru. Jadi ini semua adalah hal yang baru sehingga saya targetnya hanya mengenal dulu, memahami, kemudian nanti pelan-pelan mempraktekkan. Baik. Matur nuwun, Pak. Oke, Pak Adi tadi di mana guru dia? Penyuluh, penyuluh. Penyuluh ya. Penyuluh di KUA. Saya penyuluh Katolik di Oh, penyuluh Kementerian Kota Katolik Salatiga. di Kota Salatiga. Baik. Ini suaranya seperti penyiar radio ya? Apa memang benar? Enggak itu. Suaranya khas ya. Iya, kayaknya ini cocok jadi MC nih Pak Adi ini. Keren-keren. Baik, ada lagi yang belum? Nggak, sudah semua ya? Izin Pak. Masih ada yang belum? Iya. Baik, Eh, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari Kudus, Oke. jabatan penghulu ahli pertama Pak, tempat tugas di KUA Kecamatan Semarang Tengah. Nah, Hmm. Ya, kemudian ya. harapannya dari pembelajaran ini berjalan menyenangkan, asik, tapi memahamkan Pak. Kemudian targetnya itu saya bisa memahami posisi sebagai ASN Pak, karena memang starting point-nya dulu saya belum pernah kerja di instansi pemerintah dan belum pernah tahu budaya kerja di ASN itu seperti apa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Halim. Kudusnya mana Pak Halim? Dewi Pak, dekat Oh, Lopin. Ndawe. Kalau saya Mbae. Oh, nggih, Nah, siap. kalau tinggalnya sih di dekat Menara situ, di Kerandon. Nggih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sudah semua ya. Ada Belum, Pak. satu lagi ya. Pak Masot ya. Oke, Oke, mohon monggo, maaf monggo silakan. tidak ramai soalnya. Saya di kantor. Ya, perkenalkan Bapak, saya Ahmad Masud, jabatan penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Kelambu Kabupaten Grobogan, Bapak. Terus kemudian harapan yang pembelajaran ini ya saya bisa memahami materi-materi untuk agenda 3 ini dan bisa menginterkoneksikan materi-materi sebelumnya kepada materi ini nanti dan bisa mengaplikasikan ya, targetnya juga bisa mengaplikasikan, mengamalkan dan bisa mengabdi di masa depan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Masot. Ini suaranya agak kecil atau memang saya ya yang... Bentar, saya cek. Oh, ini mungkin kecil juga ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya udah semuanya ya sepertinya. Eh,
Terima kasih telah memperkenalkan diri ya. Tadi ada ya berbagai latar belakang ya, ada yang dari penghulu ya, kemudian ada yang background penyuluh juga kayak tadi ya. Kemudian apa namanya ada yang dari guru. Nah, jadi berbagai macam latar belakang gitu. Baik, teman-teman semuanya, untuk mengingatkan kembali ya struktur kurikulum yang apa akan yang kita kaji ya selama kegiatan Latsar ini. Ini biasa kita sebut sebagai agenda satu yang teman-teman sudah melewati itu semuanya. Sikap perilaku bela negara ya. Di sana banyak hal yang sudah teman-teman pelajari untuk sikap apa perilaku bela negara, mulai dari apa wawasan kebangsaan, ya kan, kemudian sampai pada analisis isu kontemporer di sana dan kesiapsiagaan bela negara sebagai profesional di sebagai ASN ya, salah satu yang jelas adalah sebagai PNS di sini gitu. Kemudian teman-teman juga sudah mempelajari ya di agenda yang kedua yaitu nilai-nilai dasar PNS di sini. Jadi berakhlak ya, core value berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan ya kan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi teman-teman di situ sudah banyak mempelajari ya yang nanti itu bisa digunakan sebagai kerangka gitu ya, nilai-nilai yang nanti terimplementasikan di RA, di rancangan aktualisasi seperti itu. Baik, kemudian maaf, ini sedikit batuk ya. Jadi suaranya memang kemarin 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu malah saya nggak boleh bersuara teman-teman. Ke dokter itu dilarang bersuara gitu. Hanya 1 minggu ya ngomong sama istri pakai WA gitu. Jadi ini alhamdulillah 2 minggu kemudian suaranya sudah kembali gitu. Cuman ya sedikit masih masih batuk itu. Baik, kita lanjutkan. Agenda yang ketiga ini tentang kedudukan dan peran AS PNS ya untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, nanti di sini teman-teman akan banyak mengkaji tentang manajemen ASN ya. Nanti banyak hal yang kita akan coba kaji. Tetap kita memakai aturan yang nomor 20 ya, nomor 20 tahun 2023. Di situ yang kita gunakan sebagai acuan utama. Kemudian Smart ASN ya sebagai agile, uh, apa namanya pemerintahannya agile, yang lincah. Nah, yang lincah ini apa penggunaan teknologi informasi itu sangat-sangat diperlukan gitu ya. Maka literasi digital ini menjadi bagian penting di dalam pelayanan sebagai seorang pegawai ya negeri sipil ya sebagai bagian dari pemerintahan gitu. Kemudian kita baru ke habituasi ya, pembiasaan terutama di bagaimana implementasi nilai-nilai nilai-nilai dasar core value, berakhlak dan dari agenda 3 juga yang nanti kita akan coba implementasikan agenda 1, agenda 2, agenda 3 dalam bentuk habituasi. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan banyak mengkaji khususnya di agenda 3 ini gitu. Nah, untuk habituasi nanti ada materi tersendiri ya di agenda 4 ya nanti akan disampaikan oleh pengajar yang lain. Tetapi tidak terlepas ya dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Kemudian sebenarnya ada kurikulum penguatan bidang tugas, teman-teman ya, ada kompetensi teknik umum administrasi. Jadi secara general yang bisa kita kuasai apa namanya secara administrasi maupun umum. Nah, itu banyak sebenarnya. Cuma nanti biasanya dipegang oleh satuan apa ya lembaga masing-masing biasanya. Tapi dikoordinasikan dengan lembaga yang menjadi home base. Nah, misalkan teman-teman di mana ini ada yang misalkan saya ya sebagai widya suara gitu kan widya suara membutuhkan kompetensi-kompetensi umum misalkan penguasaan IT ya yang secara general, kemudian kemampuan public speaking. Nah, hal-hal yang secara umum itu
bisa kita dapatkan ya melalui Kominfo, kadang juga melalui lembaga administrasi negara. Nah, itu banyak hal bisa kita dapatkan gitu. Kemudian yang penting adalah yang mendukung bidang tugas. Nah, ke depan itu memang kita sebagai PNS tidak lagi menunggu sebuah pelatihan, teman-teman. Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang saya hadapi sekarang ini. Kita bayangkan nanti ketika sebagai PNS jangan apa ya berhenti untuk menjadi pegawai yang pembelajar. Itu kuncinya sebenarnya. Itu kuncinya. Eh, Kenapa? Karena nanti pelatihan-pelatihan secara klasikal itu sudah mulai dikurangi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi teknis maupun substantif, teman-teman harus sangat proaktif itu, proaktif mencari sumber-sumber atau resource pengetahuan itu sendiri. Itu sangat penting. Saya sendiri teman-teman ya, walaupun sebagai widya suara, saya nggak menunggu sebuah pelatihan-pelatihan teknis atau umum ya. Saya kadang tiap minggu ikut kelas di Udemy ya, lewat kelas di Udemy, yaitu platform-platform belajar. Kadang juga membeli buku-buku dari luar, saya pelajari dalam setiap minggunya 1 sampai 2 buku ya. Cuman membacanya berbantuan AI ya. Nah, jadi mencari informasi-informasi untuk updating, memudahkan otak kita itu dengan cara terus mengupgrade pengetahuan. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi ke depan itu tidak lagi kita berbasis kelas, teman-teman, untuk peningkatan kompetensi itu, tetapi secara mandiri, ya. Kita mencari informasi-informasi secara mandiri. Itu yang nanti ditekankan di apa peningkatan kompetensi teknis, umum maupun substantif. Nah, nanti acuannya di mana? Nanti acuan dari kurikulum ini saya mengambil dari keputusan Kepala LAN ya, nomor 580. Nanti di sana teman-teman bisa membuka struktur kurikulum secara spesifik dari Latsar ini. Gitu. Baik. Nah, sekarang untuk materi di agenda 3 ini memang secara spesifik ada 2 ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah manajemen ASN di sini. Nah, ini nanti tentunya teman-teman sudah membaca modulnya ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Oke, bisa dijawab sudah. Sudah semuanya ya teman-teman? Oke. Nah, ini manajemen ASN dan Smart ASN. Ini ada 2 modul ya yang tentunya teman-teman sudah baca pada saat MOC. Nah, kalau saya buka ini teman-teman. Nah, ini ada 2 modul yang teman-teman harus sudah baca ya idealnya. Bentar, ini yang modul Smart ASN 277 halaman ya, banyak banget. Itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen ASN. Jadi ada 2 modul yang teman-teman perlu pelajari dulu. Jadi konsep dari Latsar ini sebenarnya adalah flip flip training namanya. Jadi flip training itu nanti pengajar tidak lagi menjelaskan terlalu detail materi dari agenda 3 ini, tetapi lebih pada review, kemudian diskusi-diskusi sesuai dengan konteks pekerjaan masing-masing, gitu teman-teman. Jadi bisa dibaca, barangkali ada yang terlewat, dibaca saja untuk modul manajemen ASN dan Smart ASN, gitu. Nah, untuk manajemen ASN ini, kompetensi yang ingin dicapai, yang pertama adalah kedudukan ya, kedudukan ASN di dalam pemerintahan tentunya. Jadi di sini apa sih kedudukannya? Tentunya kita sebagai bagian dari struktur birokrasi pemerintahan ya, gitu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai pelayan publik tentunya ya, yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalkan teman-teman tadi ada yang sebagai guru, ya kan? Tentunya kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Misalkan di sini tentang pembelajaran mendalam, ya, atau apapun gitu ya. Kemudian misalkan teman-teman penyuluh ataupun penghulu juga bisa menyesuaikan. Misalkan penyuluh, oh ini isunya tentang apa? Isunya tentang ekoteologi misalkan, maka itu bisa kita sesuaikan dengan apa kebijakan-kebijakan yang ditekankan yang prioritas dari pemerintah gitu. Jadi memang seluruh tindak laku kita
tingkah laku kita itu sebagai bagian dari birokrasi gitu ya, sebagai birokrasi. Kemudian peran juga penting teman-teman memberikan pelayanan kepada masyarakat ya tentunya kita menekankan pentingnya integritas ya, loyalitas dan sikap-sikap yang profesional gitu. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman barangkali sudah banyak membaca ya tentang merit system di jenjang karir ASN gitu. Ini penting banget karena tidak lagi nanti sifatnya like dislike ya di dalam apa namanya peningkatan karir kita, tetapi lebih pada kinerja sama kompetensi kualitas dari person ASN tersebut gitu. Jadi teman-teman profesionalitas ini sangat-sangat diperlukan ya di dalam menjalankan tugas sebagai ASN tentunya gitu. Memang biasanya gini ya, iklim yang terbentuk. Saya juga dulu saat awal-awal jadi PNS ya, dulu belum ada kata-kata ASN. Distraksi itu sering muncul ya. Distraksi sebagai ASN sering muncul. Ada yang senior-senior, yang mendistraksi kadang juga ya, tapi ada yang juga yang dia benar-benar membimbing. Tapi banyak banyak varian-varian kondisi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah terus konsisten terhadap profesionalitas. Kuncinya itu apapun kondisinya. Kenapa? Karena ini bagian dari kalau saya lebih melihat pada sisi keberkahan hidup gitu ya. Karena kalau kita semakin bekerja keras, semakin kita melakukan sesuatu dengan baik ya, profesional, integritas, loyalitas yang tinggi, maka pada dasarnya kita memberikan kekuatan keberkahan dari rezeki kita. Kalau saya prinsipnya seperti itu, ya sehingga apa yang kita miliki kita nggak tahu ya akan dipermudah itu seperti itu. Jadi melihat dari profesionalitas sebagai ASN itu tidak sekedar apa namanya pekerjaan saja, tetapi uh, menguatkan, memantaskan diri kita untuk layak menjadi orang yang diakui eksistensi kita gitu. Kemudian hak dan kewajiban ya kita nanti akan juga bahas ya ini terkait dengan apa ya hak dari teman-teman semuanya ada gaji ya tunjangan kemudian apa namanya eh, perlindungan hukum kemudian apa kalau bonus nggak ada ya kalau bonus biasanya dari pimpinan gitu tapi skema itu tidak ada kemudian menjalankan tugas ya, namun tetap berkewajiban untuk melayani masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing secara profesional ya dan bebas dari intervensi politik tentunya. Nah, itu yang sering terjadi. Oke, kemudian kode etik ASN nanti juga kita akan bahas bagaimana menjaga integritas ya, konsep merit system ya, nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana pola-pola seleksi, pengangkatan, kemudian promosi dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kinerja dari ASN tersebut gitu. Sama nanti kita juga akan mengkaji juga bagaimana pengelolaan ASN ya, termasuk pada penempatan berdasarkan kompetensi itu seperti apa. Baik, Smart ASN. Nah, kalau pada Smart ASN kita banyak membahas tentang literasi ya, efektivitas, efisiensi, dan inovatif sebagai smart ASN yang memiliki kinerja yang bermutu di sini ya, kinerjanya bermutu. Ya, bermutu itu artinya apa ya? Standar kita tinggi teman-teman ya, standar kita tinggi, tidak asal mengerjakan, nah tidak asal mengerjakan, apa sebisa mungkin menghindari itu, tidak asal mengerjakan itu. Jadi kinerja yang tinggi dari standar kita yang kita butuhkan. Maka biasanya kita butuh circle yang kuat juga gitu. Maka saya biasanya selalu aktif ikut komunitas-komunitas mana gitu ya untuk melakukan apa vibe kita biar mendapatkan vibe standar tinggi. Nah, itu yang paling penting. Oke, walaupun tadi ya ada teman-teman yang jadi dari Insaisu yang sementara ini ditempatkan di perpustakaan, maka paradigmanya tidak langsung, wah saya kan dosen, kenapa saya harus di perpustakaan? Nah, kalau paradigmanya adalah kita melakukan sesuai dengan tugas pimpinan dengan sebaik-baiknya apa yang di depan kita. Lakukan apa yang di depan kita dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan performa yang tinggi. Seperti itu. Karena itu sebuah budaya, teman-teman.
ya, sebuah budaya. Sebuah budaya itu budaya melakukan terbaik, maka dampak ke kita juga akan terbaik juga. Kemudian kita juga akan membahas teman-teman tentang literasi digital ya. Kemudian implementasinya dan dua implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Kita akan bahas itu semuanya. Ada apa digital skill ya, digital culture, digital ethic, digital safety. Nah, nanti kita akan bahas di sana bagaimana sebagai ASN yang memiliki literasi digital dengan berbagai macam perspektif gitu. Baik, itu yang nanti kita akan urai ya, yang pada hari ini. Nah, sasaran dari Latsar ini sekilas saja ya, bahwa ini menjadi pegawai negeri sipil yang profesional dan core value berakhlak ya. Ini yang paling penting dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. Nah, ini penting. Jadi, kalau pelaksana kebijakan publik ini kita menjadi bagian dari kebijakan pemerintah nantinya ya. Sedangkan pelayan publik ini ya melayani masyarakat secara prima, berkualitas dan apa ya, eh, apa ya, semacam keadilan dalam setiap tindakan kita ya di dalam menjalankan tugas gitu. Kemudian kalau perekat dan pemersatu bangsa ini memang apa ya menjaga peran kita sebagai perekat juga ya, menjaga keberagaman ya, misalkan dari teman-teman penyuluh sebagai seorang guru yang menghargai keberagaman siswa, ras siswa, agama yang berbeda-beda itu tetap kita hargai gitu sebagai bagian dari upaya kita merekatkan dan pemersatu bangsa gitu. Jadi benar-benar menjaga keharmonisan. Tidak hanya di lingkungan kerja ya teman-teman ya, tapi di masyarakat itu. Karena kadang itu PNS ini kalau di masyarakat mendapatkan apa ya persepsi yang sebagai figur yang inspiratif, yang memiliki daya intelektualitas yang berbeda, yang unggul gitu ya, sehingga kadang banyak sekali kita dilibatkan. Maka ini bisa menjadi pintu kita untuk sebagai sebagai kontribusi kita ke masyarakat. Nah, ini bagian dari pemersatu bangsa gitu. Nah, baik teman-teman semuanya. Kiranya sudah teman-teman pelajari ya bagaimana pengalaman belajar teman-teman semuanya di MOC gitu ya. Ini teman-teman sudah membaca apa saja? Dua modulnya sudah terbaca. Oke, bisa ini bisa menuliskan di ruang chatting atau open mic. Sudah membaca semuanya, teman-teman. Untuk yang dua modul tadi. Belum bisa penuh sampai selesai halamannya, Pak. Oke, belum bisa penuh ya sampai selesai. Membaca cepat, Pak. Membaca cepat. Membaca Oke. cepat, Pak. Iya, baik. Gak apa, memang ini kan tidak harus dihafalkan ya, lebih pada paling nggak kita tahu kerangka dasar dari dua modul itu gitu. Nah, kalau videonya kayaknya nggak terlalu banyak ya, hanya video-video pengantar, tapi lebih banyak belajar mandiri dari dua modul yang ada di sana gitu. Baik, eh, karena membaca cepat, biasanya pemahamannya juga cepat, gitu ya. Pemahamannya juga cepat. Kalau yang lain ada yang, Pak, saya belum sempat untuk membaca gitu. Ada nggak kira-kira? Ada yang belum sama sekali. Pak Olek aman, Pak Olek. Atau Bu Kan Anggun. cuma lihat Bu PPP, PPT sama video. Oke, PPT sama videonya ya. Baik, ya. Kalau Bu Anggun misalkan sudah semuanya, Bu Anggun. PPT, Pak. Oh, Itu PPT. malah ada literasi digital, Pak ya, isinya tentang teknologi. Ya, salah Oh, satu bagian untuk Smart ASN, nanti literasi iya. digital, Bu Anggun. Baik. Nah, kita akan coba menggunakan ini ya, apa cek pemahaman dari teman-teman semua ya, sekilas saja sih, pakai quizzes gitu. Kita coba pakai quizzes, ini aja ya.
Ini kemudian saya coba start ya. Oke, silakan teman-teman bisa join di sini. Nah, kita akan nguji nih ya, pemahaman awal ya, pemahaman awal dari teman-teman gitu. Kira-kira dengan mempelajari PPT atau modul secara sekilas, kita akan cek pemahaman dari teman-teman. Silakan bisa join, di-scan juga bisa, kemudian join my quiz juga bisa. Silakan. Oke, Bu Alfi sudah, Bu Anggun sudah. Yang lain, silakan. Kita tunggu ya, ada 10 peserta. Pak Halim sudah, Pak Adi sudah. Oke, 7 sudah. 8 kurang 2. Oke, baik. Saya mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3.
Oke, 1 menit lagi. Oke, hitungan kelima saya akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa ini? Pak Niam, Pak Halim, sama Pak Yudi. Luar biasa ya, Pak Niam, Pak Halim, Pak Yudi. Kita kasih ini reaksi, teman-teman. Silakan memberikan reaksi. Oke, baik, mantap ya. Nah, ini kita cek ya, teman-teman. Apa jawaban dari teman-teman 58% ya. Nah, ini sebagai bagian dari eh, digital skill ya, teman-teman. Ya, untuk melakukan asesmen formatif ya, untuk mengetahui pengetahuan awal. Karena kan asumsinya kalau flip training adalah teman-teman sudah mempelajari lebih awal, di kelas lebih pada proses mengkonfirmasi gitu. Baik, kita akan coba cek ya jawaban per jawaban. Sekaligus kita gunakan sebagai review untuk pemahaman kita terkait dengan materi yang sudah teman-teman pelajari. Yang pertama adalah apa ini? Pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang benar, bertanggung jawab. Nah, itu lebih penting, teman-teman. Apalagi seorang ASN ya, bertanggung jawab. Karena kita nggak hanya sekedar kemampuan teknis, ya, tetapi memiliki integritas, memiliki tanggung jawab menggunakan alat-alat digital itu, ya. Misalkan kita menyebarkan informasi, apalagi ASN ya, menyebarkan informasi itu harus memiliki akurasi data yang baik, kemudian tidak merugikan orang lain, ya. Ini bagian yang sangat penting itu, karena ini maka pemahaman tentang literasi digital ini memang sebagai bagian dari tanggung jawab melaksanakan tugas. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen ASN. Itu apa? Ya, benar. Human Resource Management itu. Maksudnya seperti apa? Menekankan bahwa pegawai ini ditempatkan sebagai apa? Sebagai apa ya? Aset. Nah, sebagai aset yang harus dikembangkan. Maka nanti teman-teman itu setelah masuk sebagai PNS di sini ya, sebagai PNS, nanti teman-teman akan terus proses upgrading. Ya, nanti teman-teman akan melakukan magang ya, kemudian ikut juga misalkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau melalui kegiatan-kegiatan IEHT misalkan. Nah, itu akan terus dikembangkan. Jadi melihat pegawai ini eh, PNS ya spesifik yang teman-teman posisi sekarang itu sebagai sebuah aset yang tidak statis gitu, tetapi sebagai sebuah komponen investasi dari pemerintah gitu ya yang harus terus dikembangkan gitu. Oke ya, itu poin yang pertama ya tentang Undang-Undang ASN di sini. Oke, kemudian yang ketiga. Dalam perubahan pendekatan di mana senioritas dan kepangkatan bukan lagi menjadi acuan dalam pengembangan apa ini? Pengembangan ASN, namun kondisi saat ini telah mengedepankan kompetensi. Nah, ini namanya apa? Ya, Open Career System. Ya, artinya apa? Artinya di sistem di nanti teman-teman ketika apa karir ya, karir itu memang lebih mengedepankan apa?
apa ya, tidak tergantung pada senioritas gitu. Maka ini menjadi diksi yang bisa kita pakai adalah open career system, terbuka, siapapun bisa bisa masuk ya. Kadang sekarang kan yang memegang di top leader, kadang kita lihat orang-orang yang masih muda gitu ya, karena memang tidak melihat pada senioritas, tapi pada kinerja sama kompetensi ya, itu menjadi bagian dari yang tidak terelakkan di masa mendatang. Kemudian literasi digital, kecuali ya teman-teman, digital etnik ya, ini sebagai pengecoh aja sih, digital etik. Nah, jadi ada 4 ya. Digital safety itu bagaimana kita memahami keamanan data misalkan ya, privasi, itu adalah digital skill teman-teman. Kemudian budaya digital ya, yang sering kita lakukan ya, bagaimana budaya-budaya itu terimplementasi dalam kerja kita. Kemudian digital etik, nah, etika, nah, bukan etnik ya. Kemudian keterampilan teknis atau digital skill. Nah, ini adalah pilar-pilar dari literasi digital. Kemudian kesadaran kebajikan, kemudian yang ketiga adalah integritas, dan tanggung jawab adalah kemampuan yang dimiliki dalam etika bermedia digital. Jadi di sini tuh kalau kita lihat mana ini, etika bermedia digital, ya perilaku bertanggung jawab ya. Nah, maka sudah cocok ya, banyak yang sudah memilih itu sebagai bagian dari digital etik. Nah, ini sudah benar semua rata-rata ya, 70%. Nah, jangka waktu tertentu ya, atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini ada jangka waktu tertentu. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah sebagai PNS ya, yang tetap yang lebih stabil gitu. Walaupun tadi ada yang dari teman-teman ada yang ini ya, nah, jadi P3K dulu ya, jadi sudah tahu nanti apa perbedaan apa namanya jenjang karir ataupun yang lain dari PNS dan P3K sebagai bagian dari ASN. Kemudian terkait merit system, ya benar ya, merit system itu kualifikasi, kemudian kompetensi dan kinerja, tidak melihat pada senioritas ataupun yang lain-lain. Kemudian cakap bermedia digital. Ya, kemampuan individu dalam mengetahui memahami perangkat keras ya, cakap. Kemudian pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam, nah ini yang teman-teman pegang terus ya nanti, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini detail banget mempelajari tentang asas, hak kewajiban, jenjang karir ataupun yang lain ya, banyak banget di sana yang mengelola tentang pengelolaan ASN itu seperti apa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini prinsip dasar ya, prinsip dasar sama manajemen ASN di Indonesia. Kemudian kemampuan mengakses, nah, benar ya, literasi digital. Nah, sudah jelas ini kemampuan literasinya. Kegagapan digital imigran, nah benar. Jadi kalau imigran itu individu yang nggak tumbuh dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi. Kayak kalau teman-teman kan sudah generasi-generasi apa ya, generasi Z ya, gitu ya. Itu sebenarnya sudah masuk ke digital native sebenarnya. Jadi kalau digital native itu teman-teman sejak kecil sudah terbiasa ya menggunakan smartphone, itu namanya digital native. Bahkan ada anak-anak itu kalau yang beragama Islam sebelum diadani sudah difoto dulu gitu ya. Mereka tahu ini, tahu kamera dulu dibandingkan suara adzan itu ya, seperti itu. Jadi namanya digital native. Tapi kalau kita tidak lahir di lingkungan teknologi, namanya adalah digital imigran gitu ya, yang memang perlu adaptasi di dalam pemanfaatan digital, apa namanya, teknologi digital gitu. Oke, memang butuh ada hambatan-hambatan biasanya, cuman tidak ada tidak ada kata terlambat untuk mempelajari. Kemudian di sini aktivitas pembagian data personal seorang ke dunia maya adalah bentuk konten negatif, ya, doxing namanya. Jadi dia itu membagikan informasi tanpa izin. Nah, kuncinya itu izin. Misalkan ada KTP ya, nomor KTP kita bagikan.
apa namanya kemudian kita tulisi tersangka atau dia penjual ya, dan seterusnya ya diberikan kata-kata yang konten-konten negatif, nah itu namanya doxing. Jadi teman-teman hati-hati membagikan data-data krusial ya, penting data pribadi terutama di media sosial. Termasuk mungkin Bapak Ibu guru juga sama ya, dan penyuluh juga nanti sama, karena penyuluh ke depan, penghulu ke depan itu selalu nanti hanya akrab dengan teknologi juga. Nilai-nilai siswa, nama-nama siswa, kemudian data-data pribadinya, tanggal lahir dan seterusnya jangan mudah untuk dibagikan ke sosial media gitu. Oke, itu ya teman-teman. Termasuk konten-konten kreator sekarang ya, yang eh, dia banyak live terkait dengan pekerjaan mereka gitu di kantor gitu kan, dan banyak mengcapture wajah-wajah temennya. Nah itu harus melalui proses perizinan itu ya, hati-hati. Kita nggak bisa sekedar untuk memfoto, apalagi anak-anak apa anak-anak itu kalau kita bagikan. Kalau Indonesia kan seperti itu masih ya, mudah untuk mendapatkan apa sebagai konten, dan kita mudah untuk membagikan tanpa melakukan perizinan. Nah, itu menyalahi ya, karena itu bagian dari privasi seseorang gitu. Kemudian, nah ini seseorang yang menggunakan profil personal palsu pada SNS. SNS itu Social Networking Service. Nah, itu SNS ya, Social Network yang bertujuan melakukan kecurangan, namanya adalah catfishing. Jadi menggunakan identitas palsu di media sosial untuk tujuan penipuan manipulasi. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Untuk manipulasi itu sering dilakukan ya, teman-teman. Kita ke hack itu media sosialnya, kemudian diganti nama kita untuk kebutuhan apa pinjam uang ke kerabat, ke friend dari media sosial itu. Nah, itu bagian dari catfishing gitu ya. Ini yang bagian yang harus kita pahami. Oke, itu teman-teman. Apa lagi ya masih. Nah ini semua perangkat yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Nah, ini malware ya. Nah ini sering digunakan sebagai perangkat lunak. Dia menyisip, merusak dan mengambil kontrol sepenuhnya sistem komputer kita. Kadang kalau kita kena hack ya, malware masuk ke HP kita, ya udah kita nanti e-banking kita, data-data pribadi kita, foto kita akan mudah terekspos gitu. Nah, itu harus hati-hati. Tidak mudah ngeklik link yang tidak mudah ngeklik link yang kita curigai, kita ragu ya, kita curigai. Ya, intinya jangan mudah untuk ngeklik sesuatu gitu ya kalau di apa ketika browsing ataupun menggunakan perangkat-perangkat digital gitu. Nah, dari PNS, kecuali ya bonus akhir tahun, itu nggak ada ya. Kecuali nanti di perusahaan barangkali nanti ada, gitu. Jadi haknya adalah gaji dan tunjangan, jaminan pensiun ya, kemudian cuti. Itu. Kalau berwirausaha bagaimana? Boleh ya, PNS berwirausaha juga boleh, tapi tidak mengganggu pekerjaan utama. Kayak saya sendiri juga banyak bergerak di bidang ini ya, apa industri juga ya, membuat media-media digital ya, kadang kadang membuat berkolaborasi membuat tools AR augmented reality, kadang melatih Android apps ya, membuat aplikasi-aplikasi Android ya, kemudian ya banyak sekali teman-teman, itu juga bagian dari wirausaha ya yang saya kembangkan juga, tetapi memang harus tidak boleh mengganggu pekerjaan. Nah itu menjadi bonus kita sendiri. Baik. Baik, lanjutkan. ASN tadi oke, PNS sama P3K. Oke ya, ini sudah jelas di Undang-Undang Nomor 20 2023. Baik, itu reviewnya teman-teman. Bagian dari review ya, bentuknya adalah pertanyaan gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran agenda 3. Tadi sudah saya urai ya, jadi nggak perlu saya uraikan lebih detail. Eh, fokusnya adalah di Smart ASN, mewujudkan smart governance gitu ya. Kebijakan publik, pelayanan publik, tadi sudah saya jelaskan ya poin-poinnya. Keterkaitannya sekarang. Nah, ini yang poin pentingnya keterkaitannya justru ya di sini. Eh,
apa namanya agenda satu ini kan mengkaji tentang apa sikap perilaku bela negara ya dan menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat ya. Yang pertama tentunya teman-teman sudah bisa masuki di sana. Nah, kemudian agenda tiga ini fokusnya pintu masuk ke agenda habituasi gitu sebagai pintu masuk di agenda 4 nanti. Karena nanti teman-teman sudah tahu sebagai siapakah saya gitu ya. Itu kan pada materi manajemen ASN dan bagaimana menjadi profil Smart ASN. Nah, itu sebagai pijakan kita untuk mengidentifikasi isu yang ada di sekitar kita, bagaimana kriteria ideal dari profil ASN itu seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat dari manajemen ASN ini ya. Nah, jadi pintu masuknya teman-teman. Kemudian keterkaitan dengan agenda 2 dan 4. Jadi kalau agenda 2 kan ini aktualisasi ya nilai-nilai berakhlak agenda 2. Aktualisasi berakhlak ini dilakukan terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan ya nanti dalam kegiatan di agenda 4 atau habituasi. Pada akhirnya alat bersel-sel akan menunjukkan sikap dan perilaku sebagai PNS yang profesional dan berkarakter. Jadi agenda 3 ini sebagai pintu masuk teman-teman. Oke. Nah, untuk materi-materi ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti ya, teman-teman bisa ulas lagi. Itu kalau saran saya, teman-teman baca aja di UU nomor Undang-Undang ya, nomor 20 tahun 2023. Nah, ini. Ini yang teman-teman harus pelajari banget ya. Ada asas, banyak banget di sini. Ada asas, kemudian nilai dasar, tidak pada modul ya. Nah, speknya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu, kode etik dan seterusnya. Oke. Nah, di modul atau saran saya tidak di modulnya plus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ada asas ya di sini. Kemudian eh, yang kedua adalah nilai dasar ya, nilai dasar. Asasnya ini macam-macam ya, teman-teman. Ada meliputi kepastian hukum, kemudian profesionalitas, proporsionalitas yang tadi sudah saya tampilkan sekilas gitu. Di sana nanti teman-teman bisa melihat asas-asas yang perlu teman-teman pahami. Kemudian nilai dasar, nilai dasar ini apa saja? Misalkan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten ya, kompeten. Kemudian apa harmonis ya ini berakhlaknya itu memang kita tekankan di sini. Kemudian kode etik di sini menjaga martabat dan kehormatan ASN ya di sana ya. Kemudian jenis dan status kedudukan dari PNS di sini juga kita harus pahami apakah sebagai PNS maupun P3K. Status dan kedudukan apa sesuai dengan jabatan yang diemban ya apakah sebagai dosen, penyuluh, penghulu ataukah sebagai guru. Kemudian fungsi tadi sudah saya ulas sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik dan perekat persatuan bangsa, pemersatu bangsa. Ya, kemudian hak dan kewajiban tadi sudah ya teman-teman, kelembagaan. Kalau jabatan itu apa? Jabatan itu ada dua yang sering diulas ya, yaitu jabatan manajerial. Ini jabatan yang berkaitan dengan kepemimpinan ya sebagai apa menteri, nah itu sebagai jabatan-jabatan pimpinan tinggi. Jadi kalau manajerial itu dibagi dua ya, pimpinan tinggi sama yang kedua adalah administrator. Pimpinan tinggi ya setingkat menteri itu sebagai pimpinan tinggi. Kalau administrator misalkan direktur, direktur itu sebagai jabatan administrator yang menguasai secara teknis. Dia sudah spesifik ya, misalkan direktur KSKK misalkan. Nah, direktur perguruan tinggi. Nah, itu adalah dia sudah benar-benar spesifik. Namanya adalah jabatan administrator itu. Nah, kalau yang non manajerial itu contohnya apa? Jabatan fungsional sebagai dosen, penyuluh, penghulu, sebagai WI, saya sebagai WI, kemudian guru. Nah, itu adalah jabatan fungsional ya. Apa dalam rangka efisiensi birokrasi, tentunya kan banyak hal ada efisiensi di sana ya, yang dulu banyak sekali leveling dari jabatan administrator, sekarang diubah ke jabatan fungsional gitu ya. Sekarang sudah nggak ada, kalau di kami sudah nggak ada kasih, sudah nggak ada ya, diubah menjadi jabatan fungsional gitu. Kemudian jabatan pelaksana ya,
Misalkan sebagai ya jabatan pelaksana ya sekarang yang belum masuk ke Javung itu biasanya jabatan pelaksana gitu. Oke, ini silakan nanti dibuka-buka lagi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Termasuk pada pengelolaan ASN teman-teman di sini. Hmm. Ya, ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan apa jabatan. Oke, di sini juga banyak banget. Kemudian pengembangan karir. Pengadaan ini kan biasanya seleksi terbuka ya, yang teman-teman hadapi kemarin itu namanya pengadaan ASN, seleksi terbuka, baik di PNS maupun P3K. Pangkat dan jabatan, ya ini nanti apa namanya ada perbedaan ya di pangkat pangkat jenjang karir juga menjadi ada perbedaan satu Javung dengan Javung yang lain gitu. Eh, apa namanya setiap orang berbeda nantinya. Apakah dosen, WI itu berbeda pola-pola yang ditetapkan di setiap Javung itu. Kemudian pola karir, ya. Kemudian penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, perlindungan itu nanti akan detail dikaji di UU nomor 20 tahun 2023 gitu. Ya. Kemudian yang Smart ASN, nah kita mengulas banyak hal ya. Ini sekilas saja teman-teman ya. Kita mengulas tentang percepatan transformasi digital yang menjadi bagian dari arahan Bapak Presiden sini. Kemudian di situ juga teman-teman sudah mempelajari ya tentang pengertian literasi digital di sana ya. Konsep literasi digital, kemudian kesenjangan digital antara kesenjangan itu seperti apa? Kesenjangan itu perbedaan akses, kemudian keterampilan dan pemahaman digital. Ini juga sering kita lihat ya di kerja kita, di tempat kerja kita. Kemudian implementasi literasi digital dan peta jalan literasi digital. Nah, ini menjadi bagian peta jalan itu seperti rencana strategis yang diambil untuk mempercepat akselerasi transformasi digital gitu. Kemudian teman-teman juga sudah mempelajari di sana karena tebel banget modulnya itu ada etika bermedia digital, budaya digital, cakap bermedia digital, sama aman bermedia digital. Ini namanya adalah digital ethic, digital culture, kemudian digital skills, sama digital safety gitu teman-teman. Ini sebagai pilar-pilar literasi digital. Oke. Nah, kaitannya apa alur pikir nanti, teman-teman setelah nanti membaca, yang saya sarankan tadi kuatkan kembali bacaan di UU nomor 20 tadi, ya. Tuh. Eh, yang kita gunakan sebagai dasar nanti menentukan apa? Identifikasi isu, proses environmental scanning, sikap peduli dan kritis, kira-kira problem yang ada dihadapi yang ada di sekitar area kerja dari teman-teman seperti apa. Ini sebenarnya sudah diurai ya di agenda satu, tetapi agenda 3 ini sebagai bagian apa? Identifikasi isu ya terkait dengan manajemen ASN di tempat teman-teman semuanya. Misalkan teman-teman melihat ada potensi apa jenjang em, merit system yang belum terbentuk dengan baik di kantor masing-masing. Kemudian smart digital, smart ASN, pemanfaatan digital yang masih kurang, misalkan. Kemudian perlindungan hukum, perlindungan kesehatan di tempat kerja, itu juga bisa menjadi bagian dari manajemen ASN. Jadi teman-teman refleksinya itu dari apa? Dengan mata pelatihan ini teman-teman di agenda 3. Ya, jadi kuncinya teman-teman pelajari dulu di apa UU nomor 20 tahun 2023. Jadi posisi untuk RA nanti rancangan aktualisasi teman-teman refleksi pada tahap pelatihan agenda 3 manajemen ASN dan yang kedua adalah smart ASN. Nah, dari sana teman-teman bisa apa? Mendeskripsikan ya data atau fakta dampak dari agenda 3 ini gitu ya. Jadi itu kaitannya. Kemudian baru ke gagasan kreatifnya, teknik problem solving. Jadi yang saya kotak ini, yang merah-merah ini, bagian dari keterkaitan antara satu rangkaian RA, bagaimana kontribusi dari agenda 3 ini, ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita akan coba bekerja
bekerja video ya teman-teman, video. Saya coba putar, bisa disimak. Bentar, lihat ya. Oke, bisa disimak teman-teman. Oke, ini ya banyak yang upacara pada kondisi upacara yang serius gitu kan. Nah, ada yang main apa ini? Nah, oke, nah sudah terlihat ya gambaran-gambaran dari pegawai. Lagi api-apian. Jadi Oke, baik. Singkat aja ya. Nah, dari situ silakan teman-teman bisa coba join di sini ya. Di apa? Link ini. Bentar, coba share di ruang chatting ya. Silakan join teman-teman di situ. Diklik aja. Silakan tuliskan teman-teman, dikasih nama ya nanti boardnya dengan cara klik ini, kotak nanti. Saya buat clue-nya, pertanyaan sebagai trigger. Pendapat teman-teman tentang suasana itu, video itu, apakah ini mencerminkan ASN profesional dan kira-kira eh, apa sih akar masalahnya gitu. Silakan bisa dituliskan, join di link yang saya sudah bagikan di ruang chat gitu. Oke, bisa. Saya silakan diklik plus, kemudian berikan komentar terkait dengan video tadi. Oke, kasih nama ya, nama di atasnya. Oke, singkat aja nggak apa-apa, teman-teman. Saya kira gambaran tadi ya, mungkin ini juga dihadapi oleh di tempat kerja teman-teman sendiri ya. Oke, baik. Mungkin Pak Adi bisa open mic ya, bisa disampaikan. Oke. Eh, ya, kalau saya perhatikan ada dua hal.
yang negatif ya, ada yang ngobrol, kemudian ada yang main Hmm. HP. Kalau sekilas tadi saya memikirkan yang pertama tidak ada kesadaran. Misalkan mungkin dalam upacara itu kenapa kita harus hormat, kenapa kita harus siap, kenapa kita harus apa istilahnya sikapnya istirahat di tempat dan lain-lain itu mungkin tidak memiliki kesadaran kenapa saya harus seperti ini gitu. Iya. Eh, yang kedua bisa saja karena kebiasaan itu. Jadi mungkin kulturnya orang dulu begitu seperti itu. Jadi orang yang baru misalkan mungkin ada pegawai yang baru itu mungkin di benaknya sudah lurus nih, Iya. tapi melihat melihat loh kok yang lain seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, itu kemudian oh ternyata boleh gitu. Iya, Itu iya, menjadi iya. pembenaran bagi dia Benar-benar. itu. Jadi, Itu itu yang saya rasakan iya, dulu iya. ya, enggak sekarang tapi dulu ketika masuk kerja pertama gitu. Oh, kok Iya. begini ya begini. Itu. Memang ini menjadi ini ya Pak Adi ya, menjadi apa ya, distrak ya bisa berpengaruh buat kita sendiri. Kalau melihat itu aja kalau melakukan seperti itu nggak ada apa, nggak diperingatkan. Iya. Kemudian juga apa ya, kayak law enforcement di lembaga atau instansi tersebut juga kurang kuat ya. Tidak ada proses memberikan teguran yang itu berkepanjangan. Akhirnya semua Hmm. pihak juga menganggap memberikan apa ya semacam permisif terhadap hal-hal yang walaupun sekecil itu gitu. Oke, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Yang kedua Pak Ainul Yakin. Nah, coba ya, bisa berpendapat. Saya acak aja ya teman-teman. Pak Ainul Yakin, boleh open mic. Bapak, Ya, silakan. Bisa memberikan komentar ini. ya komentar saya, PNS dalam suasana upacara tersebut kurang hikmah. Perbuatan tersebut tidak mencerminkan etika PNS yang baik, ketidakdisiplinan PNS. Perbuatan tersebut merupakan bentuk yang harus dihindari dan perlu jadi catatan bahwa upacara itu merupakan sarana untuk pembinaan atau mungkin peringatan hari nasional di mana ada penyampaian nilai, pesan maupun amanah untuk meningkatkan profesionalitas PNS. Baik, oke. Nah, barangkali dari Ibu-ibu ya sekarang ya. Bu Almas, ada solusi nggak? Nah, ini bukan bukan bertanya tentang apa yang terjadi ya. Kira-kira punya ini nggak solusi kreatif itu? Kalau kondisi seperti itu, saran misalkan ya untuk lembaganya ataupun sebagai pribadi PNS yang baru, kira-kira sebagai problem solver, nah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lembaga. Seperti apa, Bu Almas, misalkan menghadapi seperti itu? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama kan Pak tadi kurangnya pengawasan dari pimpinan juga ya Pak, serta Hmm, kesadaran dari dirinya sendiri. Mungkin dari apa namanya instansinya itu bisa kayak mengadakan ini lagi Pak, apa namanya kayak em, forum, bukan forum diskusi, kayak pelatihan lagi terkait nilai-nilai dasar ASN itu, terus nilai bela negara gitu, agar semakin menguatkan apa dari dasarnya mereka sendiri gitu Pak. oke, jadi penguatan core value-nya ya, karena memang butuh Iya, penguatan juga, karena tadi iya Pak. apa namanya kita sebagai aset ya, aset yang terus harus berkembang gitu. Jadi growth mindset itu juga harus tetap ditekankan di sini. Growth mindset, core value juga butuh penumbuhan yang tidak selalu statis, hanya di awal latsar diberikan, tetapi setelah itu tidak di di apa ya dipupuk gitu ya, menjadi akan semakin lemah. Oke, terima kasih Bu Almas. Mungkin ibu-ibu satu lagi. Bu Alfi barangkali, silakan. Baik, Pak. Eh, Kalau menurut saya, mohon maaf, seperti halnya kalau misalnya guru di kelas itu kan kayak membuat kontrak belajar seperti itu ya, Pak. Kemudian nanti yang melanggar kan akan dihukum begitu. Ya mungkin untuk misal di sekolah ya, Pak, itu bisa nanti eh, ada kayak kesepakatan yang dibuat sekolah begitu. Karena kan kalau di sekolah negeri itu kan kebanyakan memang PNS ya Pak. Jadi
yang nggak PNS kan sedikit begitu. Jadi mungkin nanti kayak ada apa membuat perjanjian begitu atau aturan yang disepakati bersama Iya. untuk penerapan kayak tertib mengikuti upacara itu dengan baik. Itu kan termasuk penerapan dari nilai-nilai dasar ASN yang memang harus kita lakukan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih. Jadi memang apa ya, tidak lagi sebuah kesepakatan ya, tetapi peraturan-peraturan inilah yang harus memang dijunjung bersama gitu ya. Setiap lembaga tentunya punya punya peraturan sendiri-sendiri, tetapi untuk sebagai seorang PNS ada undang-undang yang memang sudah memberikan frame ya untuk bagaimana kita disiplin sebagai seseorang yang loyal terhadap lembaga. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan menjadi eh, apa PNS yang profesional seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Tidak kita ulas satu persatu ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, sekarang teman-teman, karena setelah ini saya harus meluncur di kelompok yang lain sepertinya ya. Cukup. Nah, untuk penugasannya ini saya sama. Karena nanti di agenda yang sinkronus juga kan nggak ada ya. Maka ini kesepakatan dengan teman-teman yang lain. Apa untuk tugas individu yang pertama ya, Learning Journal, asinkronus 1, agenda 3. Ini nanti bisa di screenshot aja ya atau di foto dulu gitu. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi kurang lebih 3 menit gitu. Dan hasil nanti diunggah di video pendek ya, diunggah di YouTube bisa. Kemudian kalau di TikTok atau di TikTok boleh, Instagram juga boleh. Nanti kalau saya punya IG sih namanya @guru kecil, guru cilik gitu. Kalau Facebooknya guru kecil. Nah kemudian di tagar ini. Nanti uploadnya tidak di Collabjar ya, karena Collabjarnya kayaknya baru error ya. Upload unggahnya di PLC ya, unggahnya di PLC dulu. Karena tadi malam saya cek masih off. Nanti pengumpulan hari ini H10 ini ya, paling akhir jam 21. Ini kesepakatan dengan teman-teman pengajar di agenda 3. Kemudian yang kedua, aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance gitu, asinkronus 1, agenda 3. Gagasan aja, 500 kata, nanti unggah di PLC juga ya. Yang ini berupa link, yang satu berupa dokumen. Diunggah jadi satu aja. Ya, nanti sudah saya siapkan di PLC, satunya link, satunya adalah PDF. Kemudian kelompok, untuk pembagian kelompoknya sudah ini ya, sudah ada ya, kelompoknya sudah ada. Di Kelompok lama, agenda Bapak. 2 itu, Pak. Di Agenda agenda 2. 2 ya. Monggo nanti Ya. disepakati dibagi 2 ya. Untuk yang agenda 3, kalau mau dibagi lagi, saya serahkan ke ketua timnya. Ketua kelompoknya ada ya. Nanti dibagi aja ya, teman-teman, untuk agenda 3 ini, yang penting dibagi 2. Silakan dibuat kesepakatan aja. Nah, ini identifikasi beberapa isu aktual. Ini kan bagian dari RA juga ya. Di instansi unit kerja terkait dengan implementasi mata pelatihan ini, agenda 3. 3 isu dan Smart ASN minimal 4 isu. Kalau yang kelompok satunya fokus Smart ASN, yang kelompok 2 di Smart ASN ya. Kemudian deskripsikan fakta-fakta yang relevan, kemudian uraikan dampak dan apa namanya dampak dan para pihak yang terkena dampak tersebut gitu. Nanti diambil aja salah satu sampel dari instansi ya, beberapa isu aktual yang terjadi di instansi unit kerja Anda gitu. Kemudian hasil diskusi kelompok nanti diunggah di Collabjar ya, di Collabjar, dan waktu pembuatan juga H10 jam 9 itu. Banyak banget tugasnya ya. Tapi karena ini menjadi pola yang ditetapkan di LAN ya udah ngikuti aja, kerjakan sebaik-baiknya gitu ya dengan cara yang cerdas gitu. Kalau saya sih cara yang cerdas. Kan sekarang juga sudah punya AI juga ya. Silakan itu teman-teman bisa optimalkan aja nggak apa-apa. Kalau saya
tetap otaknya dari kita, eksekusinya dari AI gitu. Itu menurut saya nggak ada masalah. Yang penting nanti teman-teman bisa berargumentasi gitu. Itu ya, jadi silakan dimanfaatkan teknologi ya, pakai apapun apa namanya untuk mengerjakan di asinkronus pertama ini, baik itu individu maupun kelompok itu. Baik, cukup ya saya rasa untuk pertemuan hari ini, 9:30 persis, karena saya harus meluncur di tempat yang lain. Kita foto dulu ya, foto dulu. Oh, sebentar ini keliru. Oh, kepencet yang lain, soal avatar. Biasanya saya sih langsung nanti menggunakan apa ya, filter ya, tapi nggak usah. Baik, silakan di foto ya. Saya foto dulu untuk dokumentasi hari ini. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu hari Jumat ya. Besok silakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang cerdas itu ya. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Itu aja sih sebenarnya. Ya, terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.